Tadi yang N satu itu dapat dari mana? Yang mana? Yang sebelumnya sebelumnya. Sebelumnya. Nah ini yang DF itu N1 dapat dari mana? Rumus. Udah pasti rumus min satu. Kalau Min satu N2? ini kan, maksud lu kan? Enggak, yang N1 N2 itu. N satu N dua tuh jumlah replikasinya, Col. N satu N dua nih. Kan ini N apa namanya? N satu sama N dua kan sama ya, sama jadi datanya itu sama-sama nilainya 10 kan. Jumlah data masing-masing strategi. Oh jadi itu 10. Jadi misal n satu ya datanya kan di sini ada 10 kan. N dua juga datanya ada 10. Makanya di sini nanti dua-duanya 10. Oke. Oke. Apa lagi nih yang ditunggu ya? Wih, Lepsisprot siapa anjing ini? Yang pakai Lepsisprot. Dik bagi tabel ini dong, T sama Z. Iya, iya ini nih baru mau gue kasih. Bentar. Oke, thank you, Iya, bos. hasilnya jelek anjir kalau di foto. Hmm, Mending fotokopi besok dah. Ini siapa lagi ya? Ada yang ditunggu gak sih? Cahaya. Woi, Cahaya Saya nggak nggak join lagi, join Bang? lagi. Kagak nggak join lagi katanya. Ya udah, ini udah record belum ya? Udah ya. Jak, mau nanya dong, Apa? biasanya itu tuh bakal satu soal pertanyaan nggak yang hitungan ini? Beda. Maksudnya gimana sama yang soal sebelumnya? Ah, ah. Beda. Kalau ini kira-kira pertanyaannya apa? Kompring. Gini aja, lu identifikasi nih. Misal di soal diketahuin ada dua data. Berarti dia Ah, ah, uji hipotesis, comparing system. Tapi kalau misalnya di sini diketahui satu data, berarti output analysis gitu. oh, oke Kalian dok. kalian lihat ciri-ciri datanya aja. Ini karakteristik Welch confidence interval nih. Ntar kalian baca aja. Sekarang kita mau ngitung uji T nih. Compares to buffer location starting based on. Oke. Hmm. Hmm. Oke. Nah, eh, sama sih sama datanya kayak sebelumnya kan. Tapi cara ngitungnya beda nih. Kalau data sebelumnya kan kita ngitung main standar deviasi variansnya itu kayak masing-masing data kan. Strategi satu sama strategi dua. Nah, kalau misalnya uji T, kita kurangin dulu nih. Kurangin nilai dari data kayak N1 apa namanya data satu dikurang data kedua. Makanya di sini -1,53 itu didapat dari 54,48 dikurang 56,01. Terus ini 3,28 didapat dari 57,36 dikurang 54,08 gitu. Jadi dari step-stepnya atau dari tahap-tahapnya itu beda juga gitu loh. Kalau misalnya Welch kalian ngitung mean standar deviasi sama variansinya per data per strategi. Tapi kalau misalnya uji T itu kalian cuman satu doang nih, main standar deviasi varias dengan cara kalian mengurangkan nilai data dari strategi satu sama strategi dua dulu. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kalian langsung ngitung nilai HW-nya aja nih. Eh Alfanya kan 0,05. Misal dikasih tahu di soal 0,05. T n min 1, alfa per 2. Nah, N-nya berapa nih? N-nya 10.
10 kurang 1, 9. Berarti T9, alfa, alfanya 0,05 dibagi 2, 0,025. Wait. Tadi berapa T-nya 9 ya? Iya, T9 9 sama 0,025. 0,025 berarti 2,262. Habis itu dikali nilai standar deviasinya nih. Standar deviasinya dapat dari sini 1,85 dibagi N. Jumlah datanya 10 akar N sama dengan 1,32. Terus kita langsung buat nih. Buat intervalnya X bar 12 dapat dari mana? Dapat dari sini 1,67 nih. 7 dikurang HW. Nah, terus kita udah dapat nih interval lagi nih. Karena analisis nih. Nol itu ada di interval masuk ke dalam interval itu enggak? Nah, karena ini nol enggak masuk ke dalam interval lagi, makanya kesimpulannya H0 itu ditolak alias terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai mean. Udah kayak gitu doang sih kalau uji T. Jadi ya ada perbedaan lah kayak mau ngitung uji hipotesis dengan Weld sama T gitu. Terdapat karakteristik juga yang bisa ngebedain kayak misal data yang kita pakai tuh kayak gini. Nah, ini cocoknya pakai uji distribusi apa gitu. Nah, itu kalian cari tahu sendiri. Sama-sama gampang kok ngitungnya kok. Yang kalian harus kuasain itu teknik analisisnya. Kayak misal ini nol masuk gak ke intervalnya? Kalau nggak masuk itu kesimpulannya gimana? Kalau masuk kesimpulannya gimana gitu. Tadi kalau nolnya nggak masuk, apa tadi kesimpulannya? Kalau nol nggak masuk itu H0-nya ditolak. Terdapat perbedaan yang signifikan. H0 ditolak. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata strategi satu dan strategi 2 karena di dalam interval tersebut tidak memuat nilai nol gitu. Hmm. Ada yang belum paham? Kalau nggak gue mau lanjut. Lanjut dulu aja. Oke. Sekarang gimana kasusnya kalau misalnya kita mau nge-compare lebih dari dua alternatif gitu kan? Ada beberapa cara kayak pakai Bonferroni atau ANOVA, LSD atau factorial design. Cuman kita di PPT ini tuh dijelasin cuman pakai Bonferroni aja karena kita bisa ngitung manual juga gitu loh. Misal kayak gini nih, ada tiga strategi nih atau tiga alternatif. Strategi satu, strategi dua, strategi tiga. Makanya kita bisa ambil kesimpulan kalau K itu sama dengan tiga karena di sini ada tiga alternatif. Nah, kayak stepnya atau tahapnya itu hampir sama kayak uji T. Kalian itu, terlalu sebelum itu kita kayak gini nih. Kita itu ngujinya itu eh pak per dua strategi gitu loh. Jadi kita nggak nguji langsung sekaligus tiga, tapi kita uji per dua strategi. Kayak misalnya ini B sama C, berarti kita nge-compare strategi satu sama strategi dua. B sama D, B kurang D, berarti kita nge-compare strategi satu sama strategi tiga. C kurang D, berarti kita nge-compare strategi dua sama strategi tiga. Karena namanya kita nge-compare itu tuh lebih efisien atau lebih efektif kalau kita nge-compare-nya itu dua sistem aja gitu. Makanya di Bonferroni ini kita nge-compare tetap dua sistem aja dengan berbagai berbagai variasi gitu loh. Misal strategi satu, strategi dua, habis itu strategi satu sama strategi tiga gitu loh. Paham nggak?
Paham. Nah, kalau kalian dapat kayak gini nih, B kurang C, B kurang D, C kurang D dari sini, kalian ngitung MEA, standar deviasi. Nah, kalian ngitungnya itu per strategi nih. Misal kita mau ngitung strategi satu, strategi 2 dulu ya. Kayak ini nih. Comparing new satu kurang 2. Berarti kita nge-comparing strategi satu sama strategi 2 alias B kurang C nih. Alpha alpha 1, alpha 2, alpha 3. Itu sama dengan rumusnya alfa dikurang K kali K min 1 bagi 2. K-nya itu 3 karena terdapat 3 alternatif. Jadi alfanya itu 0,06. Misal 0,06 dikasih tahu dari soal kan. Berarti 0,06 dibagi 3 dikali 3 min 1 bagi 2 sama dengan 0,02. Nah, kita udah dapat nih alfa. Jadi nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3 itu 0,02. Nah, T N min 1, alfa 1 dibagi 2. T N min 1. N-nya berapa nih di sini di data 10. Berarti T-nya 9. T 9, alfa satunya berapa? 0,02. 0,02 dibagi 2, 0,01. Berarti T 9, 0,01. Berarti kalian cari nih di tabel T nih. T 9, terus alfanya 0, ini 0, berapa nih? 0,01 ya. 0,01. 0, bentar gue fotoin ulang. We just want T 9 alfanya 0,01 berarti nilainya 2,821. 2,821. Habis itu dikali nih S1 S1 kurang 2. Berarti S nilai standar deviasinya strategi satu, strategi 2. Makanya di 1,85 dapat dari sini 1,85. Terus ya udah kalian bagi hitung 1,65. Terus hitung intervalnya nih dari X barnya. X bar dapat dari mana? Dapat dari sini 1,67. Terus kalian analisis nih nilai nol ini masuk gak ke dalam interval ini? Ini buat nge-comparing strategi satu, strategi 2. Habis itu kita nge-compare lagi nih strategi satu sama strategi 3. Caranya sama. Terus nge-compare lagi nih strategi 2 sama strategi 3 gitu. Caranya sama semua. Tinggal kalian analisis aja nilai nol ini masuk gak ke dalam interval yang ada tuh. Ada yang kurang jelas? Ini kita udah pernah belajar sih pas semester 3 statis satu. Ada yang mau ditanya? Mau materi week 11, week 12, comparing atau output analysis? Cukup si Jack dari gua. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ini tuh approachnya kita yang nentuin sendiri atau ditentuin nggak sih dari soal? Yang mana? Iya kayak pakai Bonferroni-nya atau pakai yang T atau yang Balik lagi sih, lu ngeliat aja di soalnya kayak sebenarnya harusnya ya, kalau misalnya kita mau, kalau misalnya dua strategi pilihannya itu ada Weld sama T kan. Kalau misalnya lebih dari dua kita pakainya Bonferroni. Terus kapan kita pakai kapan kita pakai Welds, kapan kita pakai T itu ada karakteristiknya gitu loh.
Kayak ini nih. Jadi misalnya well tuh observasinya normal, independen, bla bla bla. Kalau misalnya T-nya itu kayak gimana gitu loh. Mungkin kalau misalnya nggak diketahuin di soal, lu harus bisa analisis gitu. Tapi biasanya harusnya sih kayaknya dikasih tahu sih dari soal sih pakai distribusi apanya gitu. Di praktikum ada ya kalau nggak salah deh, di modul deh. Coba kita cari ya. Cari. Nih, ada interval kepercayaan Wild sama interval kepercayaan T. Untuk simulasi tidak cocok digunakan interval kepercayaan Wild karena observasi dan interpolasi bersifat independen. Maka dari itu simulasi lebih baik menggunakan interval kepercayaan T. Jadi kalau misalnya interval kepercayaan T itu datanya itu independen gitu. Kalau enggak lu GPT aja deh. Gue soalnya belum ngedalamin banget konsep konsep ini. Oke. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Udah hitungannya tuh simsis cuma ini doang. Ya, ada 2 soal lah hitungan palingan. Harus bener lah. 3 soal ya? Ah, kayaknya nggak tahu dah. Kemarin sih waktu itu gue dikasih soal UAS dari Bu ini tuh 3 soal sih. Tapi hitungannya cuma satu. Hmm. Kadang tuh beda-beda sih. Mendingan soal yang hitungan sih daripada konsep. Kalau konsep tuh simulasi sistem tuh panjang banget jawabannya. Iya, soalnya nggak buka ini juga kan. Nggak Iya, open. Nanti rumusnya gimana ya? Apakah kita bawa poci? hafalin. Di hafalin. Tulis tangan di tangan gak sih? Bandel lu, Mi. Parah lu. Di record lagi nih. Oke, oke guys. Nah, ada yang nanya lagi nggak? Ada Karisa, Ismi, Ara, Rico, Istiani, Mona, Naya, Opang, Nicol, Ricky. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita udahin. Oke, Jack. Thank you, Cukup, Jack. Kak. Oke, thank you ya. Yuk, Masih Nanti makasih. gua